Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 19 Juni 2025, Pekan Biasa ke-11 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Erika Adnil, Mazmur dilantunkan oleh Agustinus Ronald, dan renungan ditulis oleh Petrus Canisius Margo. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas penyelenggaraan-Mu, atas pemeliharaan dan hidup yang Engkau anugerahkan. Semoga hari ini menjadi sarana bagi kami untuk mengungkapkan cinta kasih-Mu dengan melakukan segala hal yang Engkau kehendaki demi terwujudnya kerajaan-Mu di bumi. Sebab dimuliakanlah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Bab 11 ayat 1 sampai dengan 11. Saudara-saudara, alangkah baiknya jika kalian sabar terhadap kebodohanku yang tidak seberapa. Dan memang kalian sabar terhadap aku. Sebab aku cemburu kepadamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kalian kepada satu pria untuk membawa kalian sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiranmu disesatkan dari kesetiaanmu yang sejati kepada Kristus, sebagaimana Hawa diperdaya oleh ular dengan kelicikannya. Sebab kalian sabar saja, jika ada seseorang yang datang mewartakan Yesus yang lain daripada yang telah kami wartakan, atau memberikan kepadamu roh yang lain daripada yang kalian terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kalian terima. Padahal menurut pendapatku sedikitpun, aku tidak kurang dibanding rasul-rasul yang tiada taranya itu. Andai kata aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan. Sebab kami telah menyatakannya kepadamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kalian? Karena aku mewartakan Injil Allah kepadamu dengan cuma-cuma. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka, agar aku dapat melayani kalian. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengahmu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang padaku, dicukupi oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal, aku menjaga diriku, supaya jangan menjadi beban bagimu. Dan aku akan tetap berbuat demikian. Demi kebenaran Kristus dalam diriku, aku menegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akaya. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kalian? Allah mengetahuinya. Demikianlah sabda Tuhan.
Adil dan benarlah karya tangan-Mu ya Tuhan. Aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah, besarlah perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Adil dan benarlah karya tangan-Mu ya Tuhan. Agung dan bersemarak pekerjaannya, keadilannya untuk selama-lamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikan peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Adil dan benarlah karya tangan-Mu ya Tuhan. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Perintahnya kokoh lestari untuk selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Adil dan benarlah karya tangan-Mu ya Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Kalian akan menerima roh pengangkatan menjadi anak. Dalam roh itu kita akan berseru, Aba ya Bapa. Alleluia, 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 alleluia. Inilah Injil suci menurut Matius. Bab 6 ayat 7 sampai dengan 15. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Bila kalian berdoa, janganlah bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka doanya akan dikabulkan karena banyaknya kata-kata. Jadi, janganlah kalian seperti mereka. Karena Bapamu tahu apa yang kalian perlukan sebelum kalian minta kepadanya. Maka berdoalah kalian demikian. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jikalau kalian mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kalian pula. Tetapi jikalau kalian tidak mengampuni orang, Bapamu pun tidak akan mengampuni kesalahanmu."
Demikianlah sabda Tuhan. Misi Kerajaan Allah versus kontra keselamatan. Renungan dibawakan oleh Petrus Canisius Margo. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya merasa perlu menyampaikan di awal sebelum perenungan bacaan hari ini, yaitu 1. Kehidupan duniawi menyatakan letak di mana dosa berada. Artinya, selama ada di dunia, manusia tidak terhindar darinya. Dan 2, betapa hanya Tuhan yang mengawali misi penyelamatan, karena upaya manusia mencari keselamatan tidak berkesudahan. Selanjutnya, Rasul Paulus menggambarkan relasi besarnya cinta Tuhan pada manusia seperti seorang pria kepada mempelainya. Dari sisi cinta Tuhan, tidaklah manusia meragukannya. Dan dari sisi manusia, seharusnya lah manusia bertindak bak wanita yang taat dan menyerahkan diri sepenuhnya pada mempelai prianya. Mari melihat hidup Yesus selama berada di dunia dan gereja yang diwariskannya. Maka permenungan bacaan hari ini terpusat pada doa Bapa Kami, doa yang diajarkannya sendiri, bahkan ketika manusia belum sanggup menjalankan pesan di dalamnya. Saudara dan saya sepemahaman bahwa 1. Dia adalah sang pemelihara dunia. Ketika dinyatakan, dia sudah mengetahui kebutuhan manusia sebelum mengucapkannya. 2. Allah menghendaki manusia mengalami hidup surgawi di dunia, yaitu damai sejahtera dan keselamatan. Kehendak Allah adalah setiap ciptaan selamat, dan itu adalah misi kerajaan Allah di bumi seperti di dalam surga. 3. Misi itu mengundang peran manusia untuk terlibat, dan demikianlah hendaknya dengan mengampuni sesama. Maka menjadi teranglah mengapa dikatakan dalam judul permenungan hari ini, misi kerajaan Allah versus kontra keselamatan. Allah yang menghendaki manusia selamat ditentang oleh kekuatan yang tidak menginginkan itu. Musuh kerajaan Allah adalah iblis. Pertanyaan akhir dari renungan hari ini adalah, di manakah saya dan Anda berperan dalam misi kerajaan Allah? Saya ulangi, di manakah saya dan Anda berperan dalam misi kerajaan Allah? Atau membiarkan diri digunakan sebagai kontra keselamatan? Pelayanan itu tidak perlu terlihat, tetapi terlibat. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Tuhan, betapa Engkau telah mengasihi kami bahkan sebelum ditanam dalam rahim ibu. Mampukan kami menerima keselamatan itu dengan berperan dalam misi penyelamatan-Mu dalam setiap hal yang Engkau ingin aku lakukan. Dimuliakanlah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.